dan tetap semangat. Kita percaya bahwa pendidikan dan sekolah merupakan bekal siswa untuk mengisi masa depan. Apakah pembelajaran yang kita lakukan selama ini sudah berpihak kepada siswa? Mari ikuti saya, Fitroni Sada, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Universitas Jember tahun 2022, akan mempraktikkan model pembelajaran berbasis masalah pada tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Sada. Apa kabar anak kelas 3 semuanya? Baik. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Semoga Allah selalu menjaga agamamu, keluargamu juga saudaramu. Anak-anak, hari ini guru lihat kok ada bangku yang kosong. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Veno dan Adi. Veno dan Adi tidak masuk kemana ya? Sakit. Oh, sakit. Berarti S ya, sakit. Baik. Anak-anak, teman kita Veno dan Adi karena sedang sakit, maka mari kita doakan Veno dan Adi agar lekas sembuh. Kalau sudah sembuh pasti nanti kembali lagi ke sini. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dimulai dipimpin dengan bernyanyi. Tangannya boleh ditaruh di atas semuanya. Oke, siap untuk menggapai cita-cita hari ini? Siap. 1, 2, 3. Tangan di atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan dilipat siap berdoa. Silakan ketua kelas 3 untuk memimpin berdoa hari ini. Silakan Mas Tirta. Maju ke depan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Terima kasih Mas Tirta, boleh silakan kembali ke tempat. Anak-anak, berdoa merupakan salah satu contoh rasa bersyukur kita kepada Allah dan juga merupakan contoh mengamalkan sila ke 1. Anak-anak, pagi ini sudah melakukan upacara? Sudah. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita kepada Indonesia, boleh kita nyanyikan dengan semangat lagu dari Sabang sampai Merauke? Siap, hebat. Boleh berdiri semuanya. Tangannya digenggam ya nanti ya. Siap-siap. Sama-sama ya,
Benda apakah itu? Ini termasuk benda apa, anak? Bu Pipit mau menyalakannya dulu. Kipasnya kita matikan dulu ya, supaya bisa menyala dengan baik. Coba amati lilin yang dinyalakan Bu Pipit ini. Lilin tadi adalah benda. Apakah kalian tahu jika lilin ini dinyalakan Bu Pipit dalam waktu beberapa menit atau 1 jam misalnya, apa ya yang akan terjadi? Meleleh atau mencair. Sama saja ya, meleleh atau mencair. Betul sekali anak-anak. Dimatikan Bu Pipit dulu ya. Nah ini ada tetesan-tetesan yang sudah mulai berjatuhan ke bawah. Ini adalah bentuk contoh perubahan wujud benda mencair atau meleleh. Nah hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda itu. Belajarnya di mana Bu? Belajarnya ada di video pembelajaran yang ditayangkan Bu Pipit. Lalu anak-anak akan menguraikan informasi apa saja yang ada dalam video itu. Lalu yang kedua, kita juga akan melakukan percobaan. Seru tak? Kita melakukan percobaan perubahan wujud benda mencair. Nah, lalu kita juga belajar membuat kalimat dari kata baru yang sudah disediakan. Ketiga, melalui benda konkret yang sudah tersedia di meja kalian, kalian akan melakukan percobaan perubahan wujud benda mencair dengan benar. Yang keempat, kita juga melakukan percobaan benda mencair lalu membuat laporannya sekaligus. Jadi tidak hanya melakukan percobaan, laporannya juga harus dilakukan. Yang kelima, kita akan melakukan praktek dengan media tiket sabar yang sudah dibuat Bu Pipit di depan untuk belajar konversi pengukuran berat. Yang terakhir, kita akan melakukan praktik pengukuran berat dengan menggunakan benda-benda yang sudah kita bawa dari rumah yang sudah ada di meja kalian. Bisa dimengerti? Bisa. Cek semangat dulu. Semangat, semangatmu. Siapa kita? Anak-anak, Bu Pipit kemarin sudah melakukan praktik. Nah, coba perhatikan. Bu Pipit punya salah satu contoh video. Nanti anak-anak coba ini. Nah, sekarang kita simak video yang akan dicetak cepat. Di sini kalian akan mendapatkan pembacaran naskah dari pertanyaan yang sudah disediakan. Ada sebuah masalah dalam video itu. Mari kita bahas. Silahkan diamati dan mendengarkan dengan baik ya, Nak. Panas bener deh cuaca hari ini. Iya nih Siva, panas banget. Gimana kalau kita beli es krim di warung? Ide bagus tuh. Yuk, yuk. Kok kamu beli 2 sih, Layani? Iya, yang satu untuk Mas Jamal. Dia suka es krim rasa coklat. Oh
Nah, itu dia tadi video yang menjelaskan mengenai es krim yang mencair. Pasti kalian penasaran, kenapa es krim bisa mencair? Itu adalah perubahan wujud benda. Nah, sebelum kalian lebih lanjut, mari kita cari tahu dulu apa sih perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah suatu peristiwa perubahan bentuk benda menjadi wujud yang berbeda dari sebelumnya. Misalnya sebelumnya adalah es batu, lalu berubah wujud menjadi air. Nah, itu kenapa ya? Penasaran? Ya, kita lihat lagi videonya. Gini deh, kok bisa mencair? Jadi es krim mencair karena suhu udara yang ada di luar ruangan lebih tinggi daripada suhu es krim itu. Kamu tadi juga nggak langsung pulang kan, Dek? Enggak, Mas. Nah, itu dia. Karena berhubung suhu udara yang ada di luar ketika kamu duduk di warung panas atau lebih tinggi, maka es krim yang kamu beli mencair deh. Oh, begitu, Mas. Maafin Lali ya, Mas Jamal. Sekarang Mas Jamal mau ambil gelas, terus es krimnya Mas Jamal taruh di gelas biar bisa diminum. Teman-teman, sekian video dari kita ya. Semoga selain terhibur ada pelajaran yang dapat diambil. Ingat ya teman-teman, jangan makan es krim banyak-banyak. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya ya. Dadah. Nah, itu dia tadi adalah video proses perubahan benda menjadi cair yang disebut dengan mencair. Nah, sekarang coba kakak kaitkan proses mencair yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi benda apa sih yang kira-kira bisa cair kalau terkena panas? Kakak tuliskan di dalam KKPD ya. Demikian video pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk kakak semua. Anak-anak, itu dia jawabannya kenapa es krim itu bisa mencair. Ternyata penyebabnya adalah karena udara di luar ruangan lebih tinggi. Semua benda yang berwujud pada kemudian karena udaranya tinggi akhirnya menjadi anak-anak. Bu Bibi di rumah juga kemarin melakukan percobaan. Coba ya disimak ya. Nah, Bu Bibi di rumah membuat es batu. Wujud semulanya apa? Cair. Lalu dimasukkan ke dalam kulkas. Apa A ya yang few terjadi? moments later, 2,000 years later, 1 eternity later. Bagaimana bentuknya? Nah, perubahan wujud dari cair ke padat itu disebut dengan membeku. Kalau cair ke padat disebut dengan membeku. Contohnya, Bibi membuat es batu tadi jadi mengeras, cair ke padat. Kalau mencair tadi perubahan wujud dari padat ke padat ke cair, kebalikannya. Nah, es batu yang sudah diambil Bu Bibit ini sudah dibawa Bu Bibit hari ini. Nah, loh, kok berubah wujud lagi Bu? Jadi kan bentuknya apa di bayangan itu? Padat. Sekarang sudah mencair. Kenapa ya kok mencair? Karena apa tadi? Karena terkena suhu udara yang lebih tinggi dan dibiarkan Bu Bibit lama-kelamaan akan mencair. Anak-anak coba amati. Coba amati di sini ada beberapa tetesan air yang menempel di dinding gelas. Yang air yang sudah menempel di dinding gelas ini disebut dengan mengembun. Sampai di rumah pernah mengamati seperti itu? Pernah. Nah ini ya, di dinding-dinding gelasnya ada seperti air-air yang menempel.
Nah, yang perubahan benda padatnya dimasukkan Bu Pipit ke dalam gelas, kemudian berubah menjadi seperti ini, itu disebut dengan mencair. Sedangkan ini jika dimasukkan Bu Pipit ke dalam kulkas lagi, apa yang terjadi? Membeku kembali. Kenapa kok membeku? Lebih rendah atau lebih dingin, sehingga dia bisa membeku kembali. Anak-anak, hari ini kita akan mempraktikkan seperti itu. Anak-anak, apakah benda yang sudah ada di dalam kelas ini juga bisa kita ukur beratnya? Bisa. Nah, coba perhatikan benda-benda yang ada di meja kalian. Contoh, keju, coklat. Ini juga termasuk benda yang bisa kita ukur beratnya. Ini kan benda yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari ya. Nah, cara mengukur beratnya bagaimana? Bisa kita ukur dengan beberapa macam alat ukur. Contohnya hari ini Bibi sudah membawa timbangan digital. Timbangan digital ini akan dicontohkan Bu Pipit. Ada yang mau bantu Bu Pipit maju ke depan? Mas Safa ya, coba maju ke depan. Membawa satu saja benda yang sudah kamu bawa. Terserah. Nah, Mas Safa sudah membawa mentega. Sekarang coba diamati Bu Pipit cara mengukur beratnya. Coba ditekan tombol on-nya untuk menyalakan. On ya, kamu pencet. Sudah ya. Lalu letakkan benda itu di atas timbangan. Mbak Syafa baca berapa beratnya sebentar sampai dia seimbang. Berapa Mbak Syafa? 1.900. Kok 1.000? 100. 100. Letakkan bumi di sini. Berapa beratnya? 201. 201. Kita menamainya 201 apa anak-anak ini? Gram. Nah, biasanya di dalam kemasan itu sudah ada beratnya yang tertulis di kemasannya. Coba Bu Pipit mau lihat berapa ya? Nah, ini 100 berapa ini? Per 15 gram. Ini pasti ada. Oh iya, sama 201 gram juga. Ya. Nanti kita akan melakukan praktek seperti itu. Dan yang dipraktekkan adalah benda-benda yang sudah ada di meja kalian. Anak-anak, boleh silakan kembali. Terima kasih ya Mbak Syafa ya. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Nah, tadi satuan berat sudah dinyatakan dalam apa namanya? Gram. Betul sekali. Ternyata tidak hanya gram saja, ada mulai dari kilogram. Cara membacanya kilogram. Coba ditirukan kilogram, dekogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Sekarang coba diamati video tayangan. Kira-kira kalau kita mengukur benda itu bisa menggunakan apa saja dan bagaimana satuannya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan berat membandingkan sesuatu massa benda. Kaitan dengan berat benda dengan benar. Pengukuran berat adalah membandingkan sesuatu massa benda dengan nilai standar yang telah ditetapkan. Alat ukur yang biasa digunakan dalam mengukur berat suatu benda adalah timbangan. Agar pengukuran yang kita lakukan dapat tepat dan teliti, maka kita harus menggunakan alat ukur yang sesuai dengan standar. Alat ukur tersebut disebut dengan alat ukur baku. Nah, berikut adalah alat ukur baku untuk mengukur berat. Yang pertama adalah timbangan badan. Digunakan untuk mengukur berat badan. Biasanya satuannya adalah kilogram.
Kemudian yang kedua, timbangan warung atau timbangan kodok digunakan untuk mengukur bahan yang dijual di warung atau di pasar. Satuannya biasanya gram atau kilogram. Kemudian yang ketiga adalah timbangan beras atau timbangan duduk, digunakan untuk mengukur hasil panen seperti beras, kedelai, jagung, dan sebagainya, atau barang yang ada dalam karung atau peti. Satuannya biasanya adalah kilogram. Kemudian yang keempat adalah timbangan kue, digunakan untuk menimbang bahan-bahan kue, bisa juga digunakan untuk menimbang buah. Yang kelima adalah timbangan gantung atau timbangan bayi, digunakan untuk mengukur berat badan bayi. Biasanya dijumpai di posyandu, tetapi dapat juga dijumpai di pasar. Kemudian yang keenam adalah neraca, digunakan untuk mengukur massa benda yang lebih kecil seperti perhiasan atau emas. Kemudian satuan berat, ini adalah tangga untuk satuan berat, terdiri dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Sama halnya dengan tangga untuk satuan panjang, tangga untuk satuan berat itu setiap turun satu tangga dikali dengan 10, dan sebaliknya setiap naik satu tangga itu dibagi dengan 10. Nah, berikut Satuan berat dimulai dari apa yang paling teratas? Sampai pada kilogram. Setiap turun satu tangga maka dikali 10. Turun satu dikali 10. Kemudian naik satu berarti dikali 10. Pipit hari ini sudah membawa alat peraga. Dinamai Bu Pipit tiket sabar. Kok namanya tiket sabar, Bu? Kira-kira kenapa ya kok dinamai Bu Pipit tiket sabar? Kelihatan kali? Dinamai Bu Pipit tiket sabar itu ada kepanjangannya, Nana. Tiket, karena hari ini cara menggunakan alat peraga ini menggunakan kartu seperti tiket. Kalau kalian pergi ke sebuah tempat rekreasi, pasti masuknya itu harus pakai tiket. Nah, Bu Pipit juga menyediakan beberapa kartu tiket. Nah, sabarnya itu apa, Bu? Sabar itu kepanjangan dari satuan berat. Disingkat Bu Pipit sabar. Cara menggunakannya bagaimana? Contoh ya, dicontohkan Bu Pipit. Bu Pipit punya angka 5 apa enaknya kita letakkan di mana? 5 gram ya, contoh. Nah, berarti Bu Pipit menempel angka 5 ini di bawahnya gram sini. Mau diubah ke satuan apa, Nana? Terserah kalian. Satuan miligram. 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 Maka angka 0 akan diletakkan Bu Pipit di bawah miligram. Di sini. Loncat berapa? 3. Loncat 1, 2, 3. Maka harus dipasang 0 sebanyak 3 kali. Tadi naik apa turun? Turun. Kalau turun dikali apa dibagi? Dikali sebanyak 3 kali. 10 dikali 3. 10 dikali 3 kali maksudnya. Nah, berarti berapa ya 5 gram dijadikan miligram? 5.000 milimeter. Mudah apa sulit? Mudah. Ada yang mau praktek maju ke depan? 2 anak saja. Oh, Tirta. Sama siapa? Mbak Sania. Oke, silakan maju ke depan. Mbak Tirta. Mas Tirta. Boleh dipegangkan Mbak Alif ya? Dan kalau dulu ya. Tirta, Bu Pipit punya beberapa soal yang ada di tayangan video ini. Ketutupan tuh. Contoh Bu Pipit punya soal angka 1 kilogram. Berarti diletakkan di mana? 1
Dibuka dulu itu belakangnya. 1 kilogram. Di baris yang kedua ya. Baris 1 tadi sudah ditempati di bibit. Bisa? Coba diletakkan. Di baris kedua nak, baris kedua karena baris ke-1-nya sudah dipakai dulu. Berarti baris kedua sebelah sini. Oke. Mau kita ubah menjadi dekagram. Berarti kita harus mengambil angka apa? 0. 0-nya diletakkan di mana? Dekagram. Dekagram. Nah. Loncat berapa kali Mas Tirta? 2. Loncat 2 kali. Berarti Tirta harus mengambil angka 0 sebanyak berapa? 2 juga. Coba kamu letakkan sendiri. Berarti 1 kilogram berapa dekagram? 100. Apakah betul anak-anak? Betul. Terima kasih Mas Tirta. Silakan kembali ke tempatnya. Sekarang Mbak Sania. Mbak Sania, Bu Pipit punya angka 7 hektogram. Mbak Olivia, terima kasih Bu, dia sudah bisa. Oke, kemudian mau diubah Bu Pipit menjadi satuan gram. Berarti Mbak Sania harus mengambil angka apa? Angka 0. Coba ditempel sendiri. Loncat berapa Mbak Sania? Loncat 2. Berarti ambil angka 0-nya berapa? 2. 7 hektogram berapa gram? Berapa? Ini loh. Berarti dibaca berapa? 700 gram. Apakah betul anak-anak? Terima kasih Mbak Sania, boleh duduk kembali. Anak-anak, kita beri applause dulu untuk teman kita Tirta dan Sania. Nah, sudah kita mau udah? Kalau nanti diminta Bu Pipit untuk memperagakan seperti ini bisa? Bisa. Tapi sebelum itu Bu Pipit mau membagi kelompok. Kelompoknya untuk kelompok 1 dimulai dari absen 1 sampai 4. Silakan menuju tempat kelompok kreatif. Silakan kembali ke sini. Untuk kelompok boleh berdiri dulu. Untuk absen 5 sampai berapa? 8 boleh duduk di kelompok 2. Mbak Nadia, Alicia dan Kaila. Oh iya, ada yang tidak masuk, tidak apa-apa. Untuk kelompok 3, kelompok mandiri absen 9 sampai absen 12. 9, 10, 11, 12 boleh duduk di sini. Dan kelompok 4 bagian. Kelompok 4 itu bagian kan absen terakhir ya. Berarti duduknya di kelompok 4. Silakan. Tadi ada Arya, Khalid dan juga Safira. Anak-anak sudah menempati kelompoknya masing-masing? Sudah. Baik. Bu, kelompok kan Bu Pipit itu apa sih Bu? Kelompok-kelompok ini akan melakukan percobaan tentang perubahan wujud cair dan juga pengukuran berat. Bu Pipit akan membagikan LKPD. LKPD atau lembar kerja peserta didik. Coba kalian amati. Coba dibaca. Lembar kerja peserta didik ini berisi tentang kegiatan yang kamu lakukan secara berkelompok. Kegiatannya nanti ada 2 yang kalian lakukan. Kegiatan pertama adalah kalian akan baca petunjuknya dulu ya anak-anak ya. Kalian akan melakukan percobaan perubahan wujud benda cair. Jangan lupa tuliskan nama kelompok dan anggotanya juga. Nah, cara melakukan percobaannya nanti silakan baca di petunjuk kerjanya. Setelah sudah melakukan percobaan, dimulai
dibagi oleh ketua kelompoknya. Siapa yang maju ke depan untuk melakukan pengukuran berat. Jadi nanti bendanya dibawa maju ke depan, disediakan timbangan digital. Ada 2 orang yang membawa benda dan satunya bagian untuk mencatat, satunya menimbang. Nanti kalian tuliskan hasil pengukurannya, Mas Kerta. Hasil pengukurannya di lembar yang kedua ini, yang paling belakang ini. Contohnya, contoh benda 1 yang ditimbang adalah coklat misalnya. Nomor 1, bendanya coklat. Berat bendanya tulis berapa ya? Nanti kalian baca sendiri di timbangan digitalnya. Contohnya 200 gram, ditulis di sini 200 gram. Lalu diubah jadi kilogram. Seperti tadi yang sudah dipraktekkan menggunakan 3 cara. Bisa dimengerti? Bisa. Silakan ditunjuk siapa ketua kelompoknya. Bibit akan mengecek persediaan atau kesiapan alat dan bahan kalian. Jangan lupa saat praktik, karena kerja kelompok maka dilakukan dengan kerja sama, jangan dikerjakan sendiri. Karena Bu Pipit nanti juga akan keliling menilai bagaimana sikap kalian saat bekerja sama, termasuk kekompakannya, ketepatan cara melakukan percobaan. Ya. Korek apinya dari Bu Pipit ya, menjaga keselamatan. Sekarang kalian siapkan alat dan bahan kalian. Kelompok 1 alat dan bahannya sudah siap. Ada apa saja ini? Coklat, keju, lilin, sendok kapur, bawang putih, mentega sudah lengkap. Lilinnya dinyalakan dulu. Siapkan sendok kalian untuk memulai percobaan. Pakai sendok yang aman atau misalnya pakai sendok yang biasa, berarti pakai server supaya panasnya tidak. Nah, nanti diletakkan seperti ini ya anak-anak ya. Dan bendanya nanti kalian potong. Ada pisau, sudah ada pisaunya. Nanti diletakkan seperti ini sampai panas. Boleh, silakan dulu. Alat dan bahannya sudah siap kelompok 2? Sudah ada menteganya sudah, coklatnya sudah, keju sudah, kapur, bawang putih, lilin, sendok. Kelompok 3 dan 4 silakan disiapkan alat dan bahannya. Kelompok 1 dan 2 tadi sudah lengkap berarti. Kelompok 1 dan 2. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3. Hati-hati ya nanti karena ini Mbak Nadia tuh boleh minta tolong Bu Pipit kipasnya dimatikan dulu supaya lilinnya bisa tetap menyala. Nanti cara melakukan percobaannya kalian panaskan benda di atas sendok ini seperti ini. Nanti kalian buktikan benda apa saja yang bisa meleleh. Dari kelima benda ini ada keju, coklat, terus kapur, bawang putih. Ya, bisa dimengerti. Kelompok 3 alatnya sudah siap ya. Sekarang kelompok 4. Bagaimana kelompok 4? Ketua kelompoknya siapa? Arya. Oke, kelompok 4, kelompok gotong royong. Apakah alat dan bahannya sudah siap semua? Coklatnya sudah, kapur, keju, mentega, bawang putih, sendok. Nanti cara pengerjaannya, percobaannya, letakkan sendok ini di atas lilin yang menyala dan bendanya. Contoh ya, ini bawang putihnya nanti dikupas dulu. Nggak usah banyak-banyak, separuh saja. Nanti ada pisau. Nah, ditaruh seperti ini. Oke, bisa dimengerti? Kalian lakukan percobaan sampai benar-benar apakah benda itu bisa meleleh atau tidak. Silakan bekerja.
setelah dipanaskan? Cair. Mencair. Berarti coklat itu termasuk benda yang bisa mencair. Nah, kalau sudah berhasil, boleh kalian tuangkan ke dalam plastik ini, lalu bersihkan sendoknya untuk melakukan percobaan benda yang kedua. Dibersihkan dengan servet bisa. Tidak harus menggunakan lilin yang besar ya, ya. Untuk mempercepat percobaan kalian, guru sudah menyiapkan 4 lilin yang ada di meja kalian. Bisa kalian manfaatkan lilin yang kecil itu. Bagaimana kelompok 3 ini sudah kalau sudah melakukan percobaan praktik yang kedua, rekannya mana Asita? Asistennya yang bagian menulis. Siapa yang ditunjuk? Siapa? Vina, ayo ditunjuk ketua kelompok kamu. Di bawah lembar kerjanya. Kalian timbang. Lalu kalian tuliskan nomor 1, berarti bendanya apa? Margarin. Terakhir, lembar kerja kedua. Kegiatan 2. Ini kegiatan 2-nya melakukan praktek pengukuran berat. Yang ditimbang, coba diamati, yang ditimbang adalah mentega, keju, coklat, dan tahu. Hasilnya kamu tuliskan di pensilnya 199 gram. Berarti ditulis nomor 1, bendanya adalah ya. Ayo, kelompok 1 sudah selesai percobaan yang pertama. Sekarang sudah melakukan lembar kerja yang kedua. Berapa tadi? 199 gram. Tangannya tidak boleh ikut, hanya bendanya saja. 199. Nah, sudah, angkanya saja di sini. Keju, sekarang benda yang kedua. Tangan tidak boleh berarti berapa kejunya? 15. Boleh diambil. Lalu benda yang ketiga. Benda yang ketiga, coklat. Kapurnya 1 apa 2? Yang mau ditimbang? 2. Berarti nanti ditulis 2 kapur. Boleh dilanjutkan untuk melengkapi lembar kerja. Kelompok 1 sudah
Safira, lembar kerja kedua. Ini kelas 11. Nomor 1, ditulis Mbak. Banyak yang ditimbang. Mereka berapa beratnya? Benda kedua yang ditimbang adalah keju. Kedua keju Mbak. Sudah selesai. Benda ketiga kapur. Benda yang keempat lama. Anak-anak sikap kalian juga dinilai begitu ya, sangat kerjasama. Jadi yang menjaga kekompakan, kerjasama, dan juga kesopanan dan kerapian juga masuk nilainya. Kelompok 2 dan 3 belum melakukan pengukuran berat. Semakin kalian kompak atau kerjasama maka pekerjaannya juga akan cepat selesai. Jadi Pak dulu Mbak. Ini ada yang bagian pengerjaan ini dibagi, ada yang membaru satu, ada yang membaru dua. Ayo itu timbangannya kosong, nanti sampai kedua sama kelompok. Maka kelompok 2 mau melakukan pengukuran berat, tinggal kelompok 3 saja ya berarti ya. Benda-bendanya di bawah. Langkah-langkahnya dari bagaimana untuk mengukur, kita tekan tombol apa dulu anak-anak? On-nya dulu dinyalakan timbangannya, lalu letakkan benda yang pertama. Berapa beratnya? 200-an. Sudah selesai? Ini enggak apa-apa bendanya kan sebenarnya. Sudah ditulis sama kelompok. Dicek dulu. Oh ini ada yang belum. Kalau catat satu lembar. Membuat kalimat dengan menggunakan kosakata dan kalimat yang efektif. Benda yang kedua. Keju bisa diambil. Benda yang kedua keju. Beratnya 31. 31 apa membacanya? 31 gram. Yang benda ketiga coklat 19 gram. Benda yang ditimbang adalah benda yang sesuai petunjuk kerjanya. Sudah dibaca tadi petunjuk kerjanya apa? Benda yang ditimbang. Coba dilihat di depan sini. Benda apa saja ya yang akan kita ukur beratnya? Harus diperhatikan petunjuknya. Nah, itu dia benda-benda yang akan kita timbang. Timbangan digital sudah, mentega sudah, gaji sudah, coklat sudah. Berarti tinggal
kapus, tidak pakai tanda bacanya. Boleh diambil? Diambil? Diberi. Kapur beratnya 4 gram. Boleh dikembalikan ke terakhir kelompok 3. Silakan untuk melakukan pengukuran berat. Benda-bendanya yang ditimbang adalah sesuai yang ada di petunjuk kerja. Coba dibaca dulu petunjuknya di situ di halaman sebelumnya. Benda yang ditimbang adalah sesuai. Nah, sebelum melakukan percobaan, kalian baca dulu petunjuk kerjanya supaya sesuai dengan langkah kerja. Kalian, silakan. Satu, dua. Ayo, siapa dulu yang mau ditimbang? Keju, silakan. Kejunya diletakkan. 153 gram. Oh, kelompok 1 hebat, sudah selesai. Keren. Yang sudah boleh dirapikan dulu ya kerja kerjanya ya. Terima kasih kelompok 1 sudah menyelesaikan. Dirapikan ya. Bisa di meja saja. Belum. Diletakkan di mangkok sampahnya. Sampah sampahnya yang sudah tidak digunakan boleh kalian letakkan di mangkok dan mejanya dirapikan kembali. Kelompok 4 sudah selesai atau belum? Kembali kerjanya belum digunakan ke Bu Bibi? Kelompok 1 tadi nomor 1, kelompok 4 nomor 2. Kurang apa lagi? Jadi diubah jadi sesuai satuannya.
Dua mencoba untuk melakukan konversi. Kelompok dua juga bisa menjaga kerjasamanya dengan baik. Kelompok siapa ya yang lebih dulu ini antara kelompok dua dan kelompok tiga? Sudah selesai? Waktunya tinggal sebentar lagi. Waktunya tinggal 5 menit. Sudah selesai? Nama kelompoknya sudah ditulis? Sudah. Boleh dikumpulkan? Karena setelah ini kita akan menyajikan hasil percobaan yang sudah kalian lakukan. Kelompok 2 urutan ketiga. Tinggal kelompok 3 yang belum. Ya, terima kasih. Baik, silakan dirapikan anak-anak. Ya, sudah dikumpulkan semua lembar kerjanya. Berarti kegiatan kita selanjutnya adalah menyajikan hasil kerja kelompok kita untuk dipresentasikan. Silakan. Mulai dari kelompok yang pertama, kelompok 1. Kelompok 1 boleh maju ke depan. Kelompoknya Mas Irta. Silakan maju. Bukan, yang dipresentasikan hasil kerjanya. Coba disimak ya anak-anak ya, diperhatikan. Kita hargai teman kita yang maju ke depan. Baik, silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan tentang wujud benda. Perubahan wujud benda dan hasil pengukuran gerak coba. Dibacakan ke teman-temannya bagaimana hasil percobaannya tadi. Benda yang bisa mencair apa saja? Kegiatan 1 tadi. Coba baliknya lagi. Nah. Benda 1. Coklat wujud benda semula. Padat, kemudian Perubahan yang terjadi, coklatnya mencair menjadi cair. sehingga wujud akhirnya cair. Keju Padat. Perubahan yang terjadi, kejunya kejunya mencair karena dipanaskan. dipanaskan. Wujud akhirnya apa? Cair. Cair. Selanjutnya benda ketiga. Bawang putih padat. Bawang putih tetap padat. Wujud akhirnya tetap padat. Kemudian benda yang keempat. Kabur tetap padat. Tetap padat. Baik. Yang terakhir benda yang kelima. Margarin. Wujud benda semula padat. Kemudian margarin mencair. margarinnya mencair. Wujud akhirnya Cair. cair. Untuk pertanyaan pertama, berdasarkan hasil percobaanmu, benda apa saja yang bisa mencair? Coklat, keju, margarin. Kemudian benda
saja yang tidak dapat mencair? Bawang putih, kapur. Bawang putih dan kapur. Menurut kelompok kalian, mengapa benda-benda itu bisa mencair atau meleleh? Karena suhu dingin. Suhu udaranya panas atau tinggi. Terus disebut apakah perubahan wujud dari padat menjadi cair? Mencair. Mencair. Bagaimana kesimpulan kelompok kalian? Perubahan benda padat menjadi cair. Perubahan wujud mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Selanjutnya, yang merupakan contoh benda-benda yang dapat mencair adalah coklat, keju. apakah betul anak-anak? Ada masukan untuk kelompok 1? Tidak. Sudah hebat ya, tadi sudah bergantian membacanya dan juga sudah melaporkan hasil percobaannya dengan benar. Terima kasih Mas Tirta. Boleh silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Mas Tirta boleh kembalikan ke buku lagi. Selanjutnya yang presentasi kedua adalah nomor urut kelompok gotong royong. Silakan kelompok gotong royong maju ke depan. Silakan kelompok bisa dipresentasikan. Oke, salam dulu ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Kelompok gotong royong akan mempresentasikan tentang perubahan wujud benda. perubahan wujud benda mencair. Silakan disampaikan. Yang 1, keju. Wujud benda semula padat, Ada perubahan yang terjadi melalui wujud terakhir benda cair. Lalu selanjutnya coklat Berwujud benda semula padat, perubahan yang terjadi leleh. perubahan yang terjadi adalah meleleh. Wujud akhir benda cair. Mencair. Lalu Mentega. Wujud benda semula padat, perubahan yang terjadi perubahan yang terjadi wujud akhir benda cair. cair. Lalu Bawang wujud benda semula padat. semula padat, Perubahan yang kemudian terjadi padat. Wujud akhir benda juga padat. juga pada selanjutnya berdasarkan hasil percobaanmu, benda apa saja yang dapat mencair? Mentega, keju, dan coklat. Mentega, keju, dan coklat. Benda apa yang tidak dapat mencair? Bawang putih dan kapur. Bawang putih dan kapur. Lalu menurut kelompok kalian mengapa benda-benda itu bisa meleleh? Karena dibakar. Karena tadi dipanaskan, dibakar ya. Lalu perubahan wujud daripada cair disebut apa? Perubahan wujud benda. Disebut apa lagi? Padat ke cair. Perubahan wujud benda apa namanya? Jadi kita praktek tentang apa ini? Mencair. Kesimpulannya, perubahan wujud benda mencair adalah perubahan wujud dari benda apa ke apa tadi? Wujud apa? Dari benda padat Padat menjadi cair. Contoh benda yang dapat mencair adalah coklat, mentega, coklat, keju. Baik. Apakah ada saran untuk kelompok 4? Tidak. Apakah yang
wujud benda dari padat ke cair disebut apa, Nak? Padat ke cair disebut dengan mencair. Kesimpulannya adalah Perubahan wujud benda mencair adalah coklat adalah awalnya bulan adalah perubahan wujud dari padat setelah kita bakar akan mencair. Padat ke cair berarti ininya. Lalu benda apa saja contohnya? keju, coklat, mentega. Keju, coklat, mentega. Anak-anak, apakah jawabannya disampaikan kelompok 2 sudah benar? Ada masukan untuk kelompok 2? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terakhir dari kelompok 3, kelompok mandiri. Silakan kelompoknya Mbak Safa. Mbak Syafa. Silakan dibacakan hasil percobaannya. Salam dulu ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok mandiri akan Mempresentasikan tentang perubahan wujud benda mencair. Silakan dibacakan hasilnya. Benda lubang, wujud benda semula padat, perubahan yang terjadi cair, wujud akhir benda cair. Kemudian Wujud benda semula padat, perubahan yang terjadi padat, wujud akhir benda padat. Nomor 3, keju. Wujud benda semula padat, perubahan yang terjadi cair, wujud akhir benda cair. Nomor 4. yang keras suaranya. Nomor 4. Nomor 4. Putih. Bawang putih. Semula Pas benar. padat, Ada. perubahan yang terjadi padat, wujud akhir benda padat. 5. Coklat. Coklat. Wujud benda semula padat, perubahan yang terjadi cair, wujud akhir benda cair. Baik, benda-benda apa saja yang bisa mencair tadi? Dari hasil percobaan, coklat, kemudian dan keju. Coklat. Yang tidak dapat mencair, Tabur, bawang tabur dan bawang putih. Lalu menurut kalian mengapa benda-benda tersebut dapat mencair? karena suhu udara Saudaranya, panas saudaranya tinggi, ya. atau Berlebihan. Lalu perubahan wujud dari padat ke cair disebut dengan mencair. Kesimpulannya adalah perubahan wujud mencair adalah perubahan wujud dari apa mencair itu padat ke cair. Contoh benda-bendanya yang termasuk benda yang bisa mencair apa saja? Apakah ada masukan untuk kelompok 3? Sudah benar yang disampaikan? Terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Karena sudah percaya diri maju ke depan. Hanya saja tadi ada beberapa kelompok yang waktu menyampaikan suaranya kurang keras. Seharusnya bagaimana anak-anak? Harus dikeraskan lagi biar teman-temannya terdengar apa yang disampaikan. Anak-anak, itu tadi kita sudah melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda cair dan juga pengukuran berat. Untuk mengukur pemahaman kalian, Bu Guru punya
soal saja bisa kalian kerjakan secara mandiri, bukan kelompok, mandiri. Dibagikan guru satu per satu, bisa dikerjakan, disiapkan alat tulisnya. Kelompok 3 mejanya bisa dirapikan. Silakan ditulis namanya, Nana. Nanti jika ada kesulitan atau ada soal yang kurang jelas boleh ditanyakan. Dikerjakan secara mandiri ya. Mandiri bukan kelompok. Yang sudah selesai, Pak. Siapa lagi yang sudah selesai? Alias sudah mengumpulkan buku kelompok 4. Semua sudah selesai. Wah, tadi benar-benar sudah diuji bernalar kritis. Kalian sudah? Yeay. Baik, selanjutnya siapa lagi ya yang sudah ya? Sudah ada 4 anak yang sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Selanjutnya kita sebentar lagi sudah selesai.
sekali sudah diamati Bu Pipit sebagian besar sudah betul, sudah diterima Bu Pipit. Anak-anak tadi setelah presentasi Bu Pipit juga mau memberikan hadiah untuk kelompok terbaik yang presentasi hari ini. Kira-kira kelompoknya siapa ya yang sudah presentasi dan hasilnya juga bagus? Sudah tahu. Kelompok berapa ya? Kelompok berapa? Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Siapa hadiah stiker bintang berwarna-warni dari Bu Pipit nanti ditempel sendiri ya stikernya ya. Nah, dipotong Bu Pipit dulu karena anggotanya ada 4. Jadi stikernya juga ada 4. Oke, nanti dibagi sendiri oleh ketua kelompok. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah kompak di tingkatkan terus dipertahankan. Yang belum dapat stiker tidak usah bersedih hati, masih banyak kesempatan lain yang bisa kalian dapatkan. Anak-anak, karena kita sudah selesai semua percobaannya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan apa tidak? Kenapa ya menyenangkan? Karena kita sudah belajarnya sambil bermain, belajarnya sambil melakukan percobaan. Percobaan tentang apa tadi? Mencair dan pengukuran. Ada kendala tadi waktu melakukan percobaan? Ada kesulitan? Ada. Kenapa? Ada tiket sabarnya juga katanya kita jadi mudah untuk mengukurnya. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, materi kita hari ini yaitu kita sudah belajar tentang mencair, yaitu perubahan wujud. Mencair adalah perubahan wujud dari dari padat ke cair. Contoh bendanya apa saja tadi yang bisa mencair? Sedangkan benda yang tidak dapat mencair kabur. Tadi guru juga sudah mempraktekkan es batu. Es batu yang mencair ketika dimasukkan lagi ke dalam kulkas disebut apakah itu? Membeku. Pinter hebat. Sedangkan uap atau uap air yang menempel di dinding-dinding gelas tadi disebut dengan mengembun. Hebat. Dan juga kita juga sudah belajar tentang pengukuran. Jadi pengukurannya menggunakan alat apa saja? Nak? Pengukurannya kita menggunakan apa saja? Bendanya timbangan digital. Pengukurannya tadi loh. Bisa menggunakan apa saja? Timbangan kantong. Timbangan beras juga. Nah, timbangan badan. Kita juga sudah melakukan pengukuran dimulai dari apa ya tadi? Gram, betul sekali. Anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya Bu Guru mengingatkan ada tugas untuk kalian. Tugas di rumahnya adalah silakan dibuka buku paketnya. Buku paketnya halaman 92 ya. Nanti jangan lupa dilipat. Ya, ingat-ingat halaman 92 buku paket. Anak-anak, hari ini Bu Guru amati apakah kalian sudah bekerja sama dengan baik saat kerja kelompok? Sudah. Dalam bekerja kelompok kita harus selalu menjaga kebersamaan, kekompakan. Semakin kita kerjasama, maka pekerjaan yang kita lakukan juga semakin cepat selesai. Dan ketika ada teman kita yang maju presentasi, bagaimana sikap kita? Menghormati, mendengarkannya dengan baik. Bisa dipertahankan hal-hal yang seperti itu? Bisa. Baik, anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, karena tadi sudah kita
supaya bermanfaat apa yang sudah kita pelajari. Duduk sikap dulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai.